Guys, kita ucapkan selamat datang pada smartphone yang hampir sempurna di awal 2025 ini, Vivo X200 Pro. Yo guys, di 2024 K2G sering banget bikin kalian ngiler dengan top of the line-nya Vivo yang sayangnya tidak rilis resmi di Indonesia. Itu adalah Vivo X100 Ultra. Seolah membaca tren positif di kalangan para tech enthusiast, Vivo memutuskan untuk membawa esensi terbaik dari X100 Ultra ke versi Pro-nya yang kali ini rilis resmi di Indonesia, Vivo X200 Pro. Gak cuma itu, menurut gue Vivo berhasil menyempurnakan beberapa kekurangan yang ada di X100 Ultra di versi Pro-nya ini, kecuali satu. Gue Alessa and this is K2G. Kita lihat seberapa bagus calon smartphone of the year versi K2G ini yang munculnya kecepatan banget di awal tahun. Let's go. Seperti biasa kalau kalian nyari full spek rumahnya di K2G, adanya di deskripsi. Di video-video kami yang kami bagikan adalah experience penggunaannya. Let's go. Kalian notice batuk gue di awal tadi? Kenapa? Menurut gue Vivo X200 Pro masih hampir sempurna. Karena walaupun kalau dikasih nilai banyak yang A+, masih ada beberapa hal yang B atau B-. Apa aja tuh? Pertama, yes, tebakan kalian benar. VantageOS. VantageOS 15. Well, masih VantageOS yang kita kenal. Out of the box sudah Android 15 ya. Gue yang setengah tahun ke belakang terbiasa dengan Origin OS yang lebih dinamis. Walau terkesan rame tapi berasa polished. Balik ke Vantage berasa terlalu polos aja. Gue gak terlalu masalah ya sebenarnya sama quick settings yang berasa kayak Android jadul. Tapi lebih bermasalah sama little things yang ada di UI seperti font bawaan yang gak oke, layout settings yang kurang modern, gak leluasa ganti icons di home screen, dipadukan dengan theme store yang limited pilihannya. Dan yang terakhir, bugs. Selama 3 minggu make, gue udah ngalamin freeze kayak begini 3 kali. Solusinya cuma restart. Lalu battery stats di settings bisa ngaco juga baca screen on time. Ini terjadi juga sebenarnya di iQOO 13 kemarin. Masa iya baru copot charger udah langsung 15 jam SOT? Ini kadang bisa diakalin dengan matiin fitur smart charging di settingan baterai. Gue cukup yakin kedua bugs ini akan di fix di software update sih, cuma ya gue sharing aja. Lalu soal fitur-fitur AI masih cukup standar buat ukuran flagship. Ada AI Transcript, AI Note Assist, Circle to Search, dan Gemini Integration. Serta fitur AI yang berhubungan dengan edit-pengedit foto yang nanti gue bahas di section kamera aja. Kedua, heat management atau manajemen panas di smartphone yang satu ini rada berbeda ya dengan smartphone berdimensity 9400 yang udah rilis duluan. Profil performance itu lebih yang dilepas ngegas gitu. Hasilnya gue sering banget nyampe 43-44 derajat ketika bermain game ringan seperti Wild Rift di kondisi ruangan non AC. Kalau aja VantageOS bisa mengidentifikasi kebutuhan performa masing-masing app atau games dan menyesuaikan performa sesuai yang dibutuhkan, pasti bisa lebih adem. Oh ya, FYI, Vivo X200 Pro dapat 4 kali major Android update dan 5 tahun security patch. Udah sih, 2 itu aja yang menjadi duri di antara mawar yang begitu indah. Karena rest of the phone sangat-sangat bagus. Gue tahu nih kalian pasti nungguin gue puja-puji kameranya. Sabar, save the best for last. Kita lihat rest of the phone dulu. Dari momen kalian pegang X200 Pro pertama kali, lo pasti udah bisa merasakan ini adalah HP premium. Dari beratnya yang mantap di 230-an gram, feel solid build quality-nya ketika menggenggam material kaca dan metal yang digunakan, sampai desainnya yang memanjakan mata dengan warna titanium grey-nya. Yang gue suka tuh ya, karena finishing belakangnya tuh matte, sama sekali tidak fingerprint magnet. Bulatan kameranya yang besar bagi sebagian orang mungkin kurang masuk selera, tapi ya buat gue cocok. Selera ya, gue tuh pengen ya orang yang ngeliat gue tahu ini HP yang gue pegang tuh HP yang serius soal kamera. Yang perlu jadi catatan, kamera bulbnya itu super tebel. Jadi harus ekstra hati-hati juga handlingnya. Curve di keempat sisi backdoor maupun layar yang menyerupai kaca 2,5D bikin handling juga tetap nyaman, walau secara dimensi HP ini termasuk besar. Secara komponen desain lain, Vivo juga all out. IP6869 water and dust resistance, infrared sensor di atas, USB 3.2, dan stereo speaker yang suaranya lumayan. Tapi sayangnya terlalu cempreng ya di upper mids-nya. Dengerin nih. Gak lupa haptics feedback yang super empuk dan berasa banget
ini handphone mahalnya. Soal layar, Vivo X200 Pro bagus ya. OLED high refresh rate dengan resolusi 1260 x 2800 pixel, tajam warnanya keluar, which kalau mau akurat bisa set ke color mode professional. Touch response-nya juga enak buat ketik atau main game. Yang perlu di note adalah displaynya terang. Di outdoor itu jauh lebih terang. Walau tadi ketika ngomong heat management itu harusnya bisa diimprove, tak bisa dipungkiri Dimensity 9400 yang ada di X200 Pro itu kencang. Di unit global ini gue dapatnya 2,5 jutaan Antutunya. Secara stabilitas performa ketika gaming juga termasuk lumayan di 70% di 3D Mark stress test. Satu-satunya game yang gue mainin di X200 Pro adalah game sehari-hari gue, yaitu LOL Wild Rift. Dan di luar suhunya yang bisa sampai 43-44 derajat tadi, FPS-nya sebenarnya stabil-stabil aja. Intinya no complaints lah dari gue soal performa, at least di kegunaan gue. Soal ketahanan baterai, X200 Pro bagus. Tapi sebetulnya gue expect lebih ya dengan baterai 6000 mAh-nya. Gue pikir bakal bisa di level yang mirip kayak iQOO 13 kemarin yang punya baterai 6150 mAh. Di iQOO gue lumayan sering hit 8 jam lebih SOT. Di sini ya bagus juga, tapi mentoknya cuma di 7 jam 20 menit aja ketika dites dengan rutinitas battery test ala gue. Rata-rata gue dapetnya di 7 jam, dan kalau lagi sering di outdoor sering banget dapetnya cuma 6 jaman. Ngecharge-nya cukup kencang ya dengan 90 watt flash charge-nya. Kurang lebih 50 menit lah dari kosong sampai full. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yang paling penting dari smartphone yang satu ini. Kamera. Simpelnya, kamera Vivo X200 Pro adalah salah satu kamera smartphone terbaik saat ini. Atau bisa jadi malah yang terbaik. Tapi untuk mendapatkan gelar tersebut, di K2G harus dimasukin ke last cam standingnya yang akan mulai versi 2025-nya soon. Hasil dari semua lensa di mayoritas kondisi, overall hasilnya bagus banget. Nggak perlu rasanya gue jelasin satu persatu. Makanya follow IG dan threads K2 Gadgets, banyak banget gue post. Dan untuk dapetin semuanya tuh effortless. Saking gampangnya, nih beberapa foto yang dijepret sama anak gue, si Kalila. Goks ya, wah udah nurun nih hobi bapaknya. Kenapa dia bisa bagus? Pertama, hardware. The best part of Vivo X100 Ultra diboyong ke sini. Kaca Zeiss serta sensor telefoto 200 megapiksel 3,7 kali yang secara konsep dipakai buat lensa sapu jagat dari 3,7 kali sampai 100 kali. Nah, yang berbeda di sini adalah ketiadaan sensor 1 inch di main camera. Sati sempat nanya sama orang yang in charge dengan kamera Vivo di headquarter sana. Dia bilang ini ada hubungannya dengan peningkatan pada sektor video yang hendak dicapai. Kita lihat nanti ya, apakah sensor 1 inch yang dikorbankan benar bisa memberikan improvement pada sektor video. Toh sebenarnya hasil kamera utamanya tuh masih comparable sama X100 Ultra walau sensornya lebih kecil di X200 Pro. Peningkatan kedua datang dari segi software. Dibandingkan dengan Vivo X100 Ultra, bahkan secara tuningan, X200 Pro lebih baik. Terutama dalam menghandle exposure serta skin tone. Tapi ya kalau mau jujur, kamera smartphone flagship sekarang udah semakin kompetitif. Kalau kita cuma menilai dari parameter standar sebuah tes kamera, hasilnya seringkali ya saling mengalahkan. Kadang di good light bagusan handphone A, kadang bagusan handphone B. Di low light, backlight, tele, ultrawide, beda objek, bisa beda hasil. Dan lagi-lagi selera warna itu bisa beda-beda tiap orang. Contoh, kayak di X200 Pro ini di low light, hasilnya rada terlalu terang buat selera gue, makanya hampir selalu gue underexpose dikit dengan turunin exposure slider. Jangan lupa, Vivo menyediakan 3 color profile buat foto, Vivid, Textured, dan Zeiss Natural. Sesuaikan aja sama selera kalian mau pakai yang mana. Tapi yang membedakan X200 Pro dari yang lain, dia punya senjata rahasia. Dia punya magic. Magic kameranya itu nggak cuma satu, tapi banyak. Pertama, which menurut gue paling berguna, dia itu bisa moto di portrait mode tanpa objek harus diem total. Atau kitanya tanpa mesti extra steady. Lo moto asal aja, jadi tuh barang. Satu-satunya syarat dan ketentuan cuma pencahayaan aja, mesti at least nggak gelap. Remang pun itu masih oke, gila kan? Lalu jangan lupa ada mode snapshot kalau mau moto objek yang bergerak cepat.
reliable banget hasilnya buat moto action shots begitu. Lanjut ke telenya, sampai 20 kali pun lu bisa moto dengan hasil yang luar biasa. Ya di atas 20 kali juga masih bisa, cuman gue kurang rekomen ya karena AI enhance banget. Belum lagi soal macro shots, gila cuy, nagih banget. Sebetulnya jarak fokus dia tuh nggak deket-deket amat ya dari objek, tapi karena sensor 200 megapikselnya, kita bisa zoom supaya lebih deket lagi. Sampai 10 kali aja tuh masih gurih banget itu makro. Terakhir, magic yang gokil juga adalah perekaman video 4K 120 fps slow-mo yang tidak cuma hadir di lensa utama, tapi lensa tele juga. Dan gokilnya lagi, lighting yang udah mulai remang pun bukan jadi halangan buat slow-mo kayak begini. Top deh. Selain kamera magic, dia juga punya satu senjata lagi, features. Pertama, yang bakal sering gue pakai nantinya adalah stage mode. Oke, Vivo bukan lagi satu-satunya yang punya stage mode, tapi keunggulan stage mode di X200 Pro ini adalah dia tetap mampu menangkap foto dengan sharp walau lighting di panggung tidak ideal. Gue belum ke konser yang proper gitu sih, tapi kalau di panggung begini aja dengan lighting yang seadanya bisa dihandle, gue bayangkan di stage yang lighting proper bakalan easy banget. Next ada landscape mode yang kali ini serba bisa. Kalau dulu Vivo ngebagi fitur untuk nangkep landscape shot seperti architecture, astrofotografi, dan sebagainya ke berbagai mode terpisah, sekarang dijadiin satu di landscape mode. Jadi dari landscape mode kita bisa pilih scene yang cocok. Termasuk di dalamnya ada mode slow shutter yang juga banyak pilihannya. Kayak di foto ini gue contohin moto landscape dengan opsi atmospheric versus soft. Karakternya tuh jadinya beda. Night mode pun sekarang adanya masuk ke landscape mode ini dan bakalan auto ke trigger. Bedanya langit jadi biru, overall lebih eye pleasing buat moto pemandangan di malam hari. Oh ya nggak lupa juga, seperti tadi gue bilang ada fitur-fitur AI yang udah menjadi keharusan di smartphone 2025. Seperti fitur AI eraser, enhance foto-foto lama maupun foto orang yang rada ngeblur atau kurang tajam. Lanjut, fitur keren lainnya ada di perekaman video. Dia punya 10-bit lock shooting. Panjang ya kalau gue harus jelasin lock itu apa. Intinya dia bisa shoot video dengan warna yang super mentah. Supaya kalau kita mau color grading sendiri sesuai kemauan bisa. Dan secara cakupan warna maupun dynamic range yang bisa kita mainkan di color grading itu luas dan fleksibel. Nah, mumpung udah nyerempet soal video, kita bahas perekaman videonya seperti apa. Ada improvement nggak nih? Video di Vivo X200 Pro bagus. Rata di semua lensanya, termasuk selfie camera. Di 4K 60fps, image quality-nya top, dynamic range oke, stabilisasi walau belum sempurna, masih berasa ya ngayunnya, ya termasuk bagus. Sampai di kondisi malam hari pun minim jitter. Ini nih yang dibilang improvement video tadi. Dan semua lensa pastinya bisa 4K 60fps ya. Dia juga punya mode 8K di lensa utama yang mungkin berguna buat sebagian orang ketika butuh fleksibilitas nge-crop after shooting. Ya walaupun begitu, secara image quality ketika di-crop, ya tetap kena hit. Nggak cuma itu, portrait videonya juga makin rapi ya, edge detection-nya. Yang satu ini memang bukan hal baru, tapi masih bisa bikin gue terpukau setiap kali. Apalagi kalau nyalain cinematic flare-nya. Cakep. Lalu gonta-ganti lensa ketika recording pun lumayan smooth transisinya. Tapi memang di beberapa situasi gue experience rada ngededet zooming out-nya. Atau ada yang ngejut-ngejut pas zoom in. Walaupun belum bisa dibilang lebih baik dari kualitas zoom in zoom out-nya iPhone terbaru. Oh ya, kita bisa langsung switch ya ke lensa selfie sambil recording. Kalau settingan recordingnya 4K 30fps. Nah, kekurangan utama dari kameranya apa? Mungkin buat kalian yang suka ngambil IG story langsung dari app IG atau misalnya moto langsung dari app WhatsApp, itu hasilnya nggak oke. Dia nggak dapat akses ke kamera canggihnya Vivo. Bahkan dia tuh nggak bisa switch ke lensa tele atau ultrawide ketika moto dari kamera bawaan Instagram. Lalu kalau kelamaan pakai kamera dia bisa panas. Jadinya durasi perekaman video dibatasin dan muncul kemungkinan frame drop di hasil videonya. Selain itu, processing foto juga bisa nggak jalan kalau kepanasan. Bang, soal flare gimana bang? Gue udah pernah bahas ya waktu itu di video hands-on versi China. Menurut gue itu adalah non-issue karena spesifik di satu skenario aja. Apalagi sekarang udah ada opsi reduce glare di settingan kamera. Hasilnya cukup ada perbaikan ya di sisi fotografi. Di perekaman video sih tetap berasa ya kalau ada cahaya kuat dari arah sekitar 45 derajat dari lensa.
Dan ini nggak eksklusif sebenarnya terjadi di X200 Pro. Di HP lain pun banyak yang demikian. Apalagi yang memang punya bidang lensa seluas ini. Solusinya simple, tutup aja lensanya kayak lens hood begitu dari arah yang kena sorot cahaya. Alright, itu adalah Vivo X200 Pro. Harganya yang 18 juta mungkin terkesan tinggi, tapi menurut gue untuk sebuah smartphone flagship yang sebagus ini, it's totally worth it. Value-nya luar biasa, apalagi kalian yang PO itu banyak banget dapat bonus-bonus dan potongan harga. Overall tuh banyak banget HP ini plusnya. Terutama soal kameranya yang syarat magis. Gue cuma berharap ada keajaiban ekstra dimana sebulan 2 bulan ke depan Origin OS yang sudah dimodif ke versi global itu mendadak hadir di smartphone ini. Kalau itu benar kejadian, wah gokil. Vivo X200 Pro ini adalah sebuah smartphone yang sempurna. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G, tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.